Shalom Bapak Ibu Jemaat GKT dimanapun Anda berada. Tidak terasa 2 bulan kebersamaan kita di dalam ibadah daring Sinode GKT ini. Pada hari ini saya ingin menjelaskan sesuatu bahwa ibadah daring ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Sinode GKT bekerjasama dengan STT Aletheia dan Departemen Ibadah dan Musik Gereja. Dan berkaitan dengan mahasiswa STT Aletheia yang selama 2 bulan ini telah berjerih lelah memproduksi video-video daring ibadah GKT ini. Oleh sebab itu di akhir ibadah nanti setelah ibadah selesai, sudilah Bapak Ibu semua boleh mengisi form yang tersedia dan form tersebut dapat Bapak Ibu akses melalui link yang ada di deskripsi dari video YouTube ini. Dan kiranya ini merupakan suatu evaluasi bagi mahasiswa-mahasiswi kami, karena ini adalah salah satu bentuk praktek mereka dan mereka membutuhkan evaluasi dan penilaian dari para pemakai video-video ini, yaitu Bapak Ibu dan Jemaat GKT sendiri. Sudilah kiranya Bapak Ibu boleh mengisinya. Setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu bisa klik link yang ada dalam deskripsi dan mengisinya. Tentunya penilaian dan evaluasi Bapak Ibu sangat berharga bagi kami dan juga berharga bagi mahasiswa-mahasiswi STT Aletheia Lawang. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar? Saya Pendeta Lojinti, Gembala Sidang GKT Anugerah Surabaya. Di masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan dengan memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak atau social distancing, memakai masker, cuci tangan selalu, dan hindari kerumunan orang banyak. Dan temani anak-anak saudara dalam beribadah, jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya penginjil Immanuel Danang Susanto yang saat ini melayani di Gereja Kristus Tuhan Jemaat Kepanjen, menyampaikan selamat beribadah. Walaupun saat ini kita belum bisa berjumpa secara fisik dengan saudara-saudara kita seiman, tapi biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita ketika kita melaksanakan ibadah mandiri bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua, kita dampingi anak-anak kita beribadah bersama mereka, menyembah Tuhan bersama. Dan di masa-masa pandemi ini, mari kita tetap terus mengikuti aturan pemerintah, jaga jarak, sering cuci tangan, menggunakan masker di saat bepergian. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sidang jemaat GKT dimanapun Anda berada. Kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Tapi sebelumnya, sesuai dengan protokol new normal, kita pun di kalangan GKT juga menerapkan protokol COVID-19 di dalam peribadahan kita di masa-masa new normal seperti saat ini. Bahkan pada hari ini pun, jika nanti setiap Jumat melihat, para singer juga mengenakan face shield karena jarak mereka cukup berdekatan. Tetapi saya tidak menggunakan face shield dikarenakan saya berdiri di mimbar ini seorang diri dan jarak dengan para singer dan para pemusik dan pelayan-pelayan yang lainnya cukup jauh. Mari kita akan mulai segera, tapi sebelum saya memulai saya akan menyemprotkan dahulu cairan alkohol kepada mic yang ada di depan saya. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.
Sidang jemaat saya undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengar pujian kami. Nyanyikan lagu pujian dan sorak bagi Tuhan. Juru selamat di salib untuk selamatkan kita. Yesus Kristus Raja mulia yang menang atas maut. Bait yang kedua. Belenggu dipatahkannya, Kristus bangkit dan menang. Hidup untuk selamanya, kebangkitan mulia. Kristus menang atas maut, kumandangkan pujian. Kita hidup selamanya karena kebangkitannya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Mazmur nomor 86 ayat 12 sampai ayat 13. Sidang jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita kembali mau mengingat kasih Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena anugerahnya yang begitu besar telah menyelamatkan diri kita yang berdosa. Kita mau memuji, memuliakan melalui pujian sangat besar anugerah-Mu. Sangat besar anugerah, sangat besar anugerah-Mu, beriku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat. Dulu buta, sekarang lihat. Kita pujikan sekali lagi. Sangat besar anugerah-Mu, beriku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat. Dulu buta, sekarang lihat. Jemaat saya sudah bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita mau menghayati lirik dari pujian ini. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami kembali datang dalam hadirat-Mu Tuhanku, membawa diri dan hati kami. Kami mau memohon ampun kepadamu Tuhan, atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, secara khusus selama seminggu yang telah kami lalui Tuhanku.
Kami mohon juga kekuatan daripada-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri kami, supaya kami boleh terus ingat akan kasih-Mu yang begitu besar, yang telah menyelamatkan diri kami. Dan boleh kami terus mengingat akan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami menjauhi segala pelanggaran dan dosa-dosa yang ada, dan diri kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, yang Maha Pengampun dan Maha Kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, inilah berita pengampunan daripada Tuhan yang terambil di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan kita juga memberikan petunjuk hidup baru agar kita boleh menjalani kehidupan kita ke depan sesuai dengan firman-Nya yang terambil di dalam kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan ku persembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari sebagai respon atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap diri kita, kita mau memberikan komitmen di dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Melalui sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama sebentar lagi, di dalamnya berisikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid-Nya, mau belajar senantiasa untuk mengampuni yang bersalah kepada setiap diri kita. Bahkan juga kita mau mengasihi mereka. Kita juga dikatakan mau siap sedia, peka, peduli, dan senantiasa mau menolong diri mereka yang membutuhkan pertolongan kita. I then shall live. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Bukan hidup sebab ku telah terampuni, ku bersyukur
Bertahanlah di dalam hatiku, roti hidup dengan senangku beritakan, kenyangkanlah lapar dunia ini. Saya undang setiap jemaat sekalian bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang segala badan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat sekalian, mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan senantiasa memimpin setiap pribadi lepas pribadi dari semua jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama berdoa menyerahkan untuk kedua pos PI kami, baik GKT Pos PI Saung Jajar maupun GKT Pos PI Wiguna. Tuhan, kami menyerahkan untuk kedua gereja ini. Untuk GKT Pos PI Saung Jajar, kami berdoa pada Tuhan, kiranya Tuhan menolong gereja ini dalam mengembangkan pelayanan mereka ke depan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Biar jemaat tetap memiliki hati yang rindu untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk persiapan mereka mengadakan ibadah dalam masa new normal ini. Persiapan-persiapan dari pengurus hamba Tuhan dan persiapan dari semua jemaat untuk mereka kembali bisa beribadah di dalam gedung gereja yang mereka rindukan, untuk terus bisa berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan yang kudus. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk kerinduan gereja ini, untuk boleh memiliki tempat atau lokasi yang baru, untuk mereka mengembangkan pelayanan ke depan, sehingga pelayanan mereka akan bisa lebih luas lagi Tuhan, dan bisa menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, baik hamba Tuhan, baik pengurus, baik para aktivis gereja, bahkan semua sidang jemaat, agar mereka sehati di dalam mengembangkan gereja Tuhan ini. Kami serahkan untuk kebutuhan gereja Tuhan ini. Tuhan akan mencukupkan apa yang mereka butuhkan untuk mengembangkan pelayanan mereka ke depannya Tuhan. Kami serahkan iman dan kerohanian mereka, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Tuhan akan tambahkan iman yang lebih kuat dalam mereka menghadapi semua kesulitan. Biar mereka bertumbuh dalam iman, mereka semakin dewasa, mereka semakin setia kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan juga menambahkan bagi gereja ini jiwa-jiwa yang baru untuk kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat Tuhan GKT Pos PI Saung Jajar ini dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan.
Mungkin mereka ada mengalami kesulitan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dan lain-lain Tuhan. Tuhan menolong setiap mereka, agar jemaatnya terus setia kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang mereka hadapi setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk GKT Pos PI Wiguna. Tuhan juga akan memberkati gereja ini. Tuhan juga akan memakai gereja ini Tuhan. Kami serahkan untuk semua para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, pengurus, aktivis gereja, dan semua jemaat Tuhan. Tuhan akan memakai mereka untuk mengembangkan Pos PI Wiguna ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk PAUD yang ada di Pos PI Wiguna ini Tuhan. Tuhan akan memberkati PAUD yang ada. Tambahkan jumlah murid di dalam PAUD ini Tuhan, sehingga PAUD ini terus maju, terus bertambah-tambah jumlah daripada muridnya Tuhan. Tuhan akan tambahkan mereka, orang-orang yang terus setia datang kepada Tuhan, disekolahkan di tempat ini, dididik di tempat ini, mulai mereka masih kecil ya Tuhan. Tuhan pakai para lose-lose yang ada, Tuhan pakai guru-guru yang ada untuk memperkenalkan kepada anak-anak, yaitu agar mereka mengenal Kristus semasa mereka masih kecil. Mereka boleh mendengar Injil kerajaan Tuhan, mereka boleh mendengar firman Tuhan, mereka boleh menerima akan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan berkatilah gereja ini, kerinduan gereja ini juga Tuhan, untuk memiliki tempat ibadah. Tuhan akan memimpin mereka Tuhan. Mereka merindukan tempat ibadah ini Tuhan. Tuhan akan menyertai mereka agar gereja ini bisa memiliki tempat ibadah yang baik Tuhan. Mereka bisa mengembangkan pelayanan gereja Tuhan melalui tempat ibadah yang baru nanti Tuhan. Kami yakin dan kami percaya tepat pada waktunya Tuhan akan sediakan, dan Tuhan akan dengar doa mereka, dan Tuhan akan jawab doa mereka semua. Semua kebutuhan gereja Pos PI Wiguna ini Tuhan, Tuhan akan cukupkan semuanya Tuhan, sehingga gereja ini tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan akan memakai gereja ini menjadi alat Tuhan. Tuhan akan memakai gereja ini untuk menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan di mana gereja ini berada. Tuhan akan memakai gereja ini agar gereja ini menjadi berkat bagi lingkungan di mana gereja ini ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk kedua Pos PI kami ini Tuhan, baik untuk GKT Pos PI Saujajar maupun GKT Pos PI Wiguna ini Tuhan. Mohon berkat Tuhan menyertai kedua gereja ini. Mohon berkat Tuhan terus dicurahkan di tengah-tengah kedua gereja ini, agar gereja ini menjadi gereja yang hidup, gereja ini menjadi gereja yang bersaksi, gereja ini menjadi gereja yang sungguh-sungguh boleh mengabarkan Injil Tuhan, sehingga banyak orang dimenangkan melalui pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua doa ini, yang semuanya kami alaskan dan kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. The church was weak and truth was lost in dark and evil darkness. A lowly monk was circled by the power of his age. They pressured and they treated, resistant then seemed hopeless. But all the world was shaken by his answer to their rage. Here I stand, for God himself has spoken. Here I stand in Jesus Christ alone. Do all the world oppose me, still I can do no less. By God's help, here I stand. And
And still today the world is lost in dark and evil darkness. And Christians are encircled by the power of this age. Do all the world should return. Resistance is not hopeless, for Jesus Christ is victor in the battle that we wage. Here we stand, for God Himself has spoken. Here we stand in Jesus Christ alone. Do all the world oppose us, still we can do no less. By God's help, here we stand. On Christ the solid rock we stand. All other ground is sinking sand. Here we stand, for God Himself has spoken. Here we stand in Jesus Christ alone. Do all the world oppose us, still we can do no less. By God's help, here we stand. By God's help, here we stand. Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kiranya Engkau berkenan atas segala pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah Engkau juga menyapa setiap kami. Menyapa kami dengan firman-Mu, firman-Mu yang hidup yang dapat mengubah dan membentuk hidup kami. Pakailah pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang berkarya di dalam hati setiap kami. Pakai juga hamba-Mu yang menyampaikan berita firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas segala perenungan hatinya dan menjadi berkat bagi umat-Mu. Kami berdoa dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang 35 sampai 39. Kalau sudah menemukan, silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari memperhatikan. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 39, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya di awal khotbah ini mengajak kita semua untuk berimajinasi. Bayangkan bahwa kita sekarang sedang berada di depan pintu masuk mal atau suatu pusat perbelanjaan yang sangat lengkap sekali.
Meskipun mungkin saat ini kita tidak bisa pergi ke mall oleh karena situasi yang tidak memungkinkan, tetapi marilah kita berimajinasi sejenak. Di depan pintu ketika kita datang ke mall, kita disambut dengan wajah yang senyum dan ramah oleh petugas keamanan. Ketika kita masuk ke dalam pintu, ketika melewati pintu, telinga kita kemudian seperti, atau hati kita seperti dihipnotis oleh karena mendengar alunan musik yang begitu lembut sekali. Sementara ada beberapa sales girl yang datang mendekati kita dan menawarkan produk-produk yang berkualitas dengan harga terjangkau plus diskon. Mungkin kedatangan kita kali ini ke mall bukan untuk belanja. Namun, ada dorongan di dalam hati yang begitu besar untuk kita membeli produk tersebut, meskipun sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Oleh karena melihat sales girls yang cantik, dengan tinggi semampai yang mendekati atau yang berada di dekat kita. Nah, sementara bagi kaum wanita, deretan tas-tas bermerek parfum, bahkan pakaian mode terbaru dengan harga terjangkau plus diskon, begitu menggoda. Menjanjikan tampilan yang bergengsi. Tak terasa uang pun keluar dari dompet atau dari kartu kredit yang diam cukup lama di dompet untuk membeli produk-produk tersebut. Yang tadinya tidak ada niat membeli, namun sekarang membeli. Sales girl telah berhasil menjalankan perannya untuk menawarkan produk-produk berkualitas yang menjanjikan gaya, prestis. Produk-produk tersebut kita bawa kemudian di dalam tas dengan logo bermerek. Baik kasir maupun sales girls kemudian berkata kepada kita dengan senyum yang menawan, silakan datang kembali. Di depan pintu mall ketika kita keluar, kemudian security, kemudian petugas keamanan juga berkata, terima kasih Pak, silakan datang kembali. Hati kita begitu menjadi senang sekali. Bukan saja karena mendapatkan produk-produk bermerek dengan harga yang terjangkau plus diskon, tetapi perlakuan bak seorang raja maupun ratu yang begitu mengesankan kita. Bisa jadi dalam setiap kesempatan kita akan kembali ke mall tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tanpa disadari, sebenarnya persepsi kita sedang dibentuk atau sudah dibentuk. Liturgi mall telah membentuk kita menjadi seorang konsumeris. Meskipun kedatangan kita ke mall bukan untuk mencari, bahkan membeli barang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, setiap liturgi punya peranan besar untuk membentuk kita secara spiritual. Liturgi mall dengan segala macam tawarannya sedang membentuk spiritualitas kita menjadi spiritualitas konsumtif dan hedonis. Hanya untuk mencari kesenangan kita, untuk memuaskan kesenangan kita. Semakin kita mencari dan masuk di dalam liturgi seperti itu, semakin kita menemukan ketidakpuasan, dan ketidakpuasan itu terus ingin dipuaskan. Pada akhirnya akan membentuk kebiasaan kita, membentuk habit kita, dan menjadikannya sebagai natur kedua, second nature kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana dengan liturgi ibadah? Sebagaimana saya katakan bahwa setiap liturgi memiliki peranan yang besar untuk membentuk kita. Setiap liturgi memiliki pengaruh untuk menjadikan siapa kita. Bergantung pada seberapa jauh dan dalam kita membiarkan hati dan diri kita ini dibentuk. Demikian pula dengan liturgi ibadah. Liturgi ibadah memiliki tujuan untuk membentuk kita dengan cara menuntun kita kepada sosok pribadi yang sanggup mengubah dan membentuk kita, yakni Yesus Kristus,
sebagaimana yang ditujukan oleh Yohanes kepada kedua muridnya. Lihatlah Sang Anak Domba Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Sang Anak Domba Allah adalah sosok pribadi yang terus berkarya, mengubah dan membentuk kita melalui Roh Kudus dan firman. Pertanyaannya adalah, ketika kita datang ke dalam ibadah, apa sesungguhnya yang kita cari? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, persoalannya adalah berbicara mengenai apa sesungguhnya yang kita cari menjadi agak sulit. Sejak hidup kita tanpa disadari sebenarnya telah banyak dibentuk, baik oleh liturgi mall, dibentuk oleh liturgi prestis, dibentuk oleh liturgi pencapaian pribadi, dibentuk oleh liturgi materialistik, dan liturgi-liturgi lainnya yang ada di dalam dunia ini. Liturgi-liturgi tersebut kemudian mengaburkan hasrat dan keinginan kita yang sejati dengan keinginan-keinginan yang nampaknya sejati. Maka pertanyaan Yesus kepada kedua murid Yohanes menjadi pertanyaan yang penting untuk kita renungkan bersama. Apakah yang kamu cari? Apakah yang kita cari di dalam ibadah? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah yang kamu cari bukan sekadar pertanyaan yang ada di permukaan? Pertanyaan apakah yang kamu cari sebenarnya sedang mencoba menelisik pada kedalaman batin kita yang terdalam. Di dalam beberapa catatan Injil Yohanes, kata cari itu lebih berkaitan dengan motif. Dalam Yohanes 18 ayat 4, kata cari itu berkaitan dengan motif. Ketika ada orang datang ke Taman Getsemani untuk menangkap Yesus, di situ Yesus berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Bukan hanya sekedar berbicara sesuatu yang nampak di permukaan, tetapi apa yang ada di dalam hatimu yang mendorong engkau mencari. Di dalam Yohanes 88 ayat 50 juga menyatakan tentang motif. Demikian juga di dalam Yohanes 5 ayat 44 juga berkaitan dengan motif. Maka pertanyaan Yesus kepada kedua murid bukan sekedar berbicara mengenai kebutuhan-kebutuhan di permukaan, melainkan apa yang ada di dalam motif yang ada di dalam hati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi ketika kita datang beribadah, apa sesungguhnya yang kita cari? Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepadanya dengan motif yang benar? Apakah kita sungguh-sungguh mencari dan mengikut Yesus dengan motivasi yang benar? Apakah kita datang beribadah hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan duniawi kita semata? Maka pertanyaan, apakah yang kamu cari sedang menelisik semua motivasi yang ada di dalam hati? Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk menelisik motivasi batin kita, mari bersama kita melihat pada jawaban dari kedua murid Yesus, murid Yohanes. Di situ kedua murid berkata, dalam bentuk pertanyaan, Rabi, di manakah engkau tinggal? Rabi, di manakah engkau tinggal? Dari jawaban yang berbentuk pertanyaan ini, kita akan melihat dua hal untuk menyelidiki motivasi batin kita ketika mencari Allah di dalam ibadah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan melihatnya dari tataran permukaan. Jikalau kita melihat dari tataran di permukaan, maka pertanyaan kedua murid, di manakah engkau tinggal, hanyalah sebuah pencarian sementara yang bersifat materialis, yakni tempat tinggal, tempat bernaung, pencarian untuk mendapatkan rasa aman, dan pencarian demi sebuah nama, karena memiliki seorang rabi yang cukup terpandang, meskipun pada waktu itu Yesus mungkin belum terlalu dipandang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, G.C. Ryle di dalam komentarnya komentarnya terhadap pertanyaan Yesus
Apakah yang kamu cari menyatakan bahwa pertanyaan Yesus, apakah yang kamu cari itu merupakan pertanyaan untuk menelisik. Apakah pencarianmu itu sungguh-sungguh didasarkan pada motivasi yang benar? Apakah pencarianmu itu sungguh-sungguh didasarkan kepada satu hasrat yang benar? Bukan hanya untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari kehormatan, bahkan untuk mencari kebesaran di dalam dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak mudah sebenarnya bagi kita untuk menelisik motivasi yang ada di dalam hati orang. Hamba Tuhan tidak akan bisa mengetahui dengan pasti apa motivasi yang ada di dalam masing-masing jemaat ketika mereka datang beribadah. Bahkan motivasi seorang hamba Tuhan ketika ia melayani belum tentu dan bahkan tidak bisa diketahui dengan pasti oleh jemaat. Tidak diketahui juga oleh sesama rekan hamba Tuhan lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah pencarian kita akan Allah di dalam ibadah itu sungguh-sungguh dilandasi oleh motivasi yang benar? Atau sebaliknya, motivasi yang sementara tidak kekal? Pertanyaan Yesus, apakah yang kamu cari? Biarlah mendorong kita untuk menelisik dengan jujur di hadapan Allah. Apa yang melandasi kita datang mencari Allah di dalam ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, namun ketika motivasi kita mencari Allah itu tidak dilandasi dengan motivasi yang benar, bukan berarti Allah kemudian menyerah begitu saja. Ketika motivasi kita mencari Dia dilandasi pada motivasi yang keliru, sementara Allah mencari mereka yang hatinya memiliki hasrat dan motif untuk menyembah Dia, yakni penyembah-penyembah sejati, sebagaimana dicatat di dalam Yohanes 4 ayat 23. Bukan berarti Allah menyerah dengan segala motivasi kita yang keliru. Allah tidak pernah menyerah dan kalah terhadap motivasi hati kita yang keliru ketika mencari Dia. Allah sanggup membaharuinya. Allah sanggup memberikan kepada kita hati yang baru. Allah sanggup memberikan kepada kita roh yang baru. Dia sanggup menjauhkan dari hati kita yang keras dan memberikan kepada kita hati yang taat, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yeskiel 36 ayat 26. Di situ Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru, roh yang baru. Aku akan menyingkirkan dari dalam diri mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang kita cari? Apakah itu di permukaan? Maka pelajaran kedua yang dapat kita tarik dari pertanyaan kedua murid akan menolong kita juga untuk melihat apa sebenarnya yang Tuhan mau. Dari pertanyaan kedua murid kita akan melihat pada jawaban Yesus sendiri. Meresponi pertanyaan kedua murid, di manakah engkau tinggal? Yesus berkata, marilah dan kamu akan melihatnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hal ini menarik oleh karena Yesus secara metafor pernah mengatakan bahwa serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Satu gambaran yang menyatakan bahwa anak manusia tidak mempunyai tempat tinggal. Namun gambaran ini juga menyatakan bahwa anak manusia tidak punya tempat di hati manusia. Atau dengan kata lain, manusia sebenarnya menolak kehadiran anak manusia. Gambaran yang sama dijelaskan oleh Yohanes, namun dengan cara yang berbeda, yakni ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Milik kepunyaannya tidak menerimanya. Sang terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih memilih kegelapan daripada terang. Dan sekarang mendengar pertanyaan kedua murid, di manakah engkau tinggal? Yesus menyatakan, marilah dan kamu akan melihatnya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertanyaan kedua murid bisa saja nampak di permukaan.
Walaupun ada yang menegaskan bahwa pertanyaan kedua murid lebih kepada keinginan untuk bersekutu. Namun mari kita melihat ajakan Yesus, marilah dan kamu melihatnya. Ajakan Yesus, marilah dan kamu akan melihatnya. Bukan sekedar ajakan untuk bernaung dan mendapatkan rasa aman. Ajakan Yesus lebih dalam dari semua itu. Ajakan Yesus bukan sekedar untuk kita mendapatkan nama karena kita punya seorang guru atau yang artinya guru yang dipandang. Ajakan Yesus jauh melampaui dari itu. Ajakan Yesus adalah ajakan untuk berelasi. Ajakan untuk masuk ke dalam hubungan intim dengan Allah. Hubungan yang akan mengubah hidup. Suatu perubahan yang tidak bisa dilihat hanya dari sebuah naungan tempat tinggal. Naungan tempat tinggal hanya berbicara tentang status dari tidak punya naungan menjadi punya naungan. Namun perubahan hidup yang dimaksud adalah perubahan hidup sebagai akibat dari sebuah relasi yang intim, akrab dengan Allah. Sebuah hubungan yang membawa perubahan dalam hidup, yang memberi pengaruh bukan saja bagi hidup di masa kini, tapi dalam masa kekalan. Bukan hanya hidup yang diarahkan kepada masa depan, tapi juga hidup yang diarahkan pada masa kini. Perubahan hidup yang nampak dalam cara kita memandang dan bersikap terhadap orang lain. Entah itu seorang yang berpikiran atau seorang yang religius, seperti yang dicatat oleh Yohanes di dalam Yohanes pasal 3. Atau seorang pendosa seperti perempuan Samaria di dalam pasal 4 dan wanita yang kedapatan berzina di dalam Yohanes pasal 8. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, relasi dengan Allah yang mengubah hidup akan membuka mata setiap orang, akan membuka mata kita bahwa setiap orang memerlukan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita kembali merenungkan pertanyaan Yesus. Apakah yang kamu cari? Dalam konteks ibadah, apakah yang kamu cari ketika datang beribadah? Mungkin pencarian kita hanya sekedar untuk mendapatkan kepuasan emosional yang sementara. Mungkin pencarian kita juga hanya sekedar untuk mendapatkan kelegaan. Hanya sekedar untuk mendapatkan kepastian bahwa kita pergi beribadah, maka hidup kita dijamin oleh Allah. Ada rasa aman. Pencarian-pencarian yang tidak sepenuhnya salah. Namun ketika kita memfokuskan diri kita kepada pencarian demikian, maka kita akan melewatkan sesuatu yang dalam yang sebenarnya Tuhan sedang ingin kita alami di dalam hidup kita. Pencarian kita mungkin hanya untuk mendapatkan kehormatan, bisa saja terjadi demikian karena kita berada di dalam lingkungan gereja besar dan terkenal dengan sederetan pengkhotbah yang hebat dan besar yang bisa kita undang. Tetapi melalui pertanyaan, apakah yang kamu cari? Tuhan Yesus mau menuntun kita semua pada hal yang paling esensial, hal yang kita butuhkan, yang paling kita perlukan. Adanya relasi yang mengubahkan hidup melalui Yesus Kristus, Putranya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, liturgi ibadah memiliki pengaruh untuk membentuk kita. Ketika kita datang beribadah, meskipun kedatangan kita tidak dilatari dengan motif yang tidak dilatari dengan motif yang benar, sebaliknya hanya dilatari dengan motif yang nampaknya di permukaan. Liturgi ibadah dapat membentuk kita berdasarkan motif yang ada di dalam hati kita. Namun tujuan akhir dari liturgi bukan sekedar di permukaan. Tujuan yang lebih dalam adalah terjadinya perubahan hidup. Perubahan hidup yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus, Tuhan kita.
Perubahan hidup yang kemudian membentuk kita dan menjadi natur kita yang kedua. Seperti yang pernah dikatakan oleh C.S. Lewis. Berbicara tentang natur kita ketika itu menjadi kebiasaan kita. Dia berkatakan, saya tidak perlu melihat matahari untuk merasakan panasnya. Demikian juga dengan hidup kekristenan kita. Saya tidak perlu mengatakan bahwa saya Kristen, tetapi hidup kita yang berdampak dan diubahkan menjadi satu bentuk kesaksian bahwa bagaimana perubahan hidup itu telah menjadi bagian dari hidup kita. Dan itu terus nampak di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh karena itu ketika kita datang beribadah, pastikan bahwa kedatangan kita bukan mencari sesuatu yang di permukaan. Sebab Allah mencari sesuatu yang lebih dalam, yakni sebuah relasi. Relasi yang mengubahkan dan membentuk hidup kita. Tidak peduli seberapa lama kita telah datang ke dalam ibadah. Tidak peduli seberapa lama kita telah terlibat di dalam pelayanan. Tetapi jikalau pencarian kita hanya untuk memuaskan apa yang di permukaan, maka kita akan menjadi seperti apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Bahayanya, ketika kita tidak mendapatkan apa yang memuaskan, kita kecewa dan meninggalkan gereja. Tetapi jika pencarian kita adalah pencarian sebagaimana yang dikehendaki Allah, yakni terjadi relasi yang mengubahkan, yang membentuk hidup kita, maka di situ akan terjadi perubahan dan hidup kita akan dibentuk. Perubahan yang menuntun kita untuk melihat dan meyakini bahwa Allah sedang memakai liturgi itu untuk terus membentuk dan mengubah kita dari waktu ke waktu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi, apakah yang kita cari saat datang beribadah? Cari Tuhan? Tentu kita mencari Tuhan. Tapi apa yang ada di dalam hati kita? Apa yang kita inginkan? Dari sederetan hal yang kita cari, Allah sesungguhnya mencari sebuah relasi. Ia ingin berelasi dengan kita. Relasi yang mengubah dan membentuk kita. Liturgi ibadah di dalam Kristus adalah liturgi yang mengubah dan membentuk kita menjadi seperti yang Ia kehendaki, bukan seperti yang kita kehendaki. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa masuk di dalam relasi yang mengubahkan dan membentuk hidup seperti yang Ia kehendaki. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang terus menolong dan menuntun kami. Ketika kami menghampiri Engkau, biarlah kami terus diingatkan apa sesungguhnya yang kami cari. Mungkin di dalam pencarian-pencarian kami ketika menghampiri Engkau adalah pencarian yang nampaknya di permukaan. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah menyerah terhadap pencarian kami yang bersifat di permukaan yang hanya superficial saja. Tetapi Engkau terus menuntun kami supaya kami sungguh-sungguh mengalami apa artinya mencari Engkau, yakni untuk membangun relasi yang Engkau sendiri telah buka itu bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan ketika kami menghampiri Engkau. Kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk berhubungan dengan Engkau. Dan di dalam kerinduan itu, biarlah Engkau yang terus membentuk kami, mengubah hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Syukur kepada Tuhan atas firman yang telah kita dengarkan pada saat ini. Mari sebagai respon kita, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas firman-Nya dan melalui pemeliharaannya di dalam kehidupan kita, kita mau memberikan persembahan. Dan sekali lagi saya himbau kita memberikan persembahan kepada Tuhan sesuai dengan prosedur dari gereja-gereja Kristus Tuhan
dimanapun Anda berada. Kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan sambil kita pujikan pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita pujikan sekali lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau kemuliaan nama-Mu. Sedang jemaat saya sudah bangkit berdiri, mari kita masuk dalam doa persembahan. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat dan pemeliharaan-Mu kepada setiap diri kami. Saat ini kami bersama-sama menyerahkan persembahan kami kepadamu Tuhanku, sebagai ucapan syukur kami yang terdalam di dalam diri kami ini. Kami juga di saat ini mau kembali menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhanku, agar Engkau menjadikan kami terus alat kemuliaan-Mu bagi dunia ini, agar boleh banyak orang mengenal Engkau melalui kehidupan kami dan diri kami ini Tuhanku. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Tuhanku. Inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Angkatlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini dan selama-lamanya. Amin. Amin.
Sidang jemaat silakan duduk kembali, silakan ambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.